Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah maghrib yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat, atas segala karunia-Nya, atas segala hidayah dan inayahnya, sehingga sampai hari ini kita masih bisa menjalankan rutinitas ibadah kita kepada Allah. Kita masih mau menyempatkan diri kita untuk mencoba memahami kalimat-kalimat Allah di dalam Al-Quran, dengan memahami segala macam yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Jamaah rahimakumullah, kita alhamdulillah sudah mempunyai kajian rutin yang berlangsung berapa tahun. Sekali lagi kami sampaikan, kami mengisi kajian seperti ini tidak pernah berniat untuk mencari dunia, tidak pernah berniat untuk mencari massa, tidak pernah berniat untuk membuat orang lari dari apapun juga. Saya hanya mencari pahala untuk diri saya sendiri. Itu pun kalau ada yang ngaji, betul. Kalau tidak ada ya saya tidak akan ngisi. Jadi perlu panjenengan pahami bahwa saya tidak pernah memaksa panjenengan semuanya untuk datang kemari. Jangan pernah merasa dipaksa. Ya. Jangan pernah merasa tidak enak sehingga harus kedepong dari habis maghrib sampai isya dengerin Pak Kustiono ngomong, buana manfaatnya bora. Karena terus terang saya, ya ada sedikit ganjelan. Ada yang mengatakan bahwa orang tua diupek-upek terus, bocah tak orang tua diurusi. Ini artinya apa? Artinya ada keterpaksaan di dalam panjenengan mendatangi majelis yang mulia ini. Padahal saya tidak pernah memaksa. Ya, mau ada yang ngaji ya saya isi, kalau tidak ada ya tinggal balik turun atau apa ya. Pada prinsipnya kita ngadakan kajian, memberikan materi, ini kan butuh juga pengorbanan yang luar biasa besar. Ya, kalau memang tidak ada yang berniat ngaji ya nanti ilmu saya simpan buat sendiri saja sama keluarga. Ya enggak masalah bagi saya, ya. Sehingga monggolah kita sama-sama sudah separuh baya, sudah mendekati surup srengenge. Ngene mboten? Panjenengan ikhlaskan niatnya. Ya. Kalau memang capek, kalau memang tidak mau mendengarkan ya silakan pulang saja. Ya, tidak usah ngerundel di belakang. Saya paling tidak suka. Ya, maaf saya rata.
ngomong seperti ini kayak terus terangnya ada yang mengganjal di perasaan saya. Ketika ada omongan bahwasanya sing diupek-upek wong tua bocah tah dijorna bae. Ya, karena saya pribadi beranggapan bahwasanya saya memberikan ilmu kalau mudah-mudahan bermanfaat. Dan tugas dakwah itu bukan hanya tugas saya. Panjenengan semuanya diberi beban oleh Allah untuk berdakwah. Ya utamanya kepada keluarga. Anak-anak bukan hanya tanggung jawab saya. Semua kita bertanggung jawab. Anak-anak kita yang paling utama bertanggung jawab adalah orang tuanya, bukan saya. Saya sudah berusaha, saya sudah pernah cerita dengan teman-teman yang muda-muda dengan kaki Mas Yitno. Saya pernah berusaha mencari guru. Saya berusaha untuk mencari guru untuk membimbing, tapi nggak ada yang mau. Artinya waktunya, ya. Saya pernah mengatakan bahwasanya nanti masjid yang lama memang mau digunakan untuk TPA untuk ngaji anak-anak, tapi memang saya mencari guru belum ada. Kalau saya sendiri yang harus turun tangan langsung, terus terang saja waktunya, tenaganya nggak mampu. Jadi ya mohon pemahaman pengertiannya lah. Monggo lah, karena ini kalau seperti ini kan menjadi apa ya, sudon ya, ada apa sih semacam benih-benih yang tidak bagus. Sekali lagi kita tahulah di RW kita ini mayoritas adalah orang Muhammadiyah. Saya tidak mau merongrong dengan silakan. Ya, saya tidak melarang. Hanya kalau untuk saya pribadi, saya simpatisan Muhammadiyah. Tapi ketika Muhammadiyah tidak sesuai dengan Quran Sunnah, saya tidak mau ikut. Saya paham saya Salafiyah. Saya tegaskan di sini. Ya, saya tegaskan di sini. Kalau mau ikut, silakan ikut. Kalau tidak ikut, ya saya tidak rugi. Itu. Ya, ketika ada perbedaan paham, tidak mungkin saya itu akan melakukan sesuatu yang di luar ilmu yang saya ajarkan. Saya mengajarkan contoh yang paling mudah Idul Fitri, Idul Adha mengikuti pemerintah. Itu akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dari zaman dahulu sampai sekarang. Ya kalau kemarin kita mengadakan Idul Adha yang berbeda dengan organisasi Muhammadiyah, panjenengan silahkan. Kan sudah saya beri pilihan panjenengan ketika berkumpul bermusyawarah. Saya tidak pernah memaksa. Kalau memang maunya mengikuti Muhammadiyah silahkan. Ya silahkan. Saya tidak akan melarang, tapi saya tidak mau menjadi imam. Karena akidah saya berbeda dengan Muhammadiyah untuk masalah Idul Adha dan Idul Fitri. Ini biar jelas saja posisinya. Ya, panjenengan mau ikut sana ya silakan, mau ikut dengan pemahaman saya juga silakan. Saya tidak pernah memaksa, sekali lagi. Ya, saya tidak pernah memaksa hal-hal seperti ini. Saya hanya menyampaikan ilmu yang dari Quran dan Sunnah, insya Allah sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Itu kalau panjenengan ngandel, okay? Kalau tidak ya tidak masalah bagi saya. Tidak ada rugi dan tidak ada untungnya paribasane. Ya, Arab sing ngaji siji, sing ngaji loro, sing ngaji telu, pahalanya insya Allah ya tetap ada bagi saya itu. Ini perlu kita ya mungkin ada sebagian yang mungkin pemahamannya kurang sedikit, ya tapi tidak apa-apa. Ya tidak apa-apa. Saya hanya perlu menyampaikan bahwasanya sekali lagi saya pahamnya manhaj saya adalah salafi. Ya senantiasa berpedoman kepada Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman ulama-ulama salaf. Ketika permasalahan ibadah, ketika permasalahan akidah itu tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, saya tidak akan pernah mengikuti. Paham gak? Itu. Saya tidak akan pernah mengikuti. Saya tegas kalau masalah seperti ini. Mau sampai kapanpun saya tidak akan mengikuti. Perkara nggak ada yang mau mengikuti saya juga nggak masalah. Ya, karena tanggung jawab di akhirat sendiri
Iya, kan saya sudah sering menyampaikan. Itu. Saya tidak melarang panjenengan untuk berorganisasi, tidak melarang sama sekali. Ya. Tapi bagi saya organisasi adalah urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat, Quran dan Sunnah. Yang lain kita tinggalkan. Ketika itu sesuai kita ambil, ketika tidak sesuai kita tinggalkan. Itu seperti itu. Sekali lagi, maaf saya rada baper nih. Kalau yang muda kertas baper. Membawa perasaan. Karena emang saya rada gondok sampai ngimami kelalen-kelalen baik. Itu ya. Terus terang saja. Ya, saya dari zaman dahulu sampai sekarang nggak pernah memikirkan artinya apa ya? Apakah harap ana sing kena ana apa orang, tidak pernah saya pikirkan sama sekali. Itu. Saya hanya berusaha, ya panjenengan tahulah saya kan mudanya nakal. Gini betul. Sing tua-tua yang apal akeh dosane. Saya hanya kepengen mengurangi dosa. Itu. Selebihnya terserah Allah Jal mau menerima atau tidak. Kekurangan saya sangat banyak. Saya bukan orang yang sempurna, nggih. Ya jamaah juga tidak mesti full itu. Sebagai imam juga kadang-kadang terlambat, monggo. Semuanya sudah kami atur sedemikian rupa. Ya jamaah waktunya ya minimal ya 15 menit. Kalau memang terlalu lama, silahkan mau komat 5 menit saya ditinggal, tidak masalah. Paham gih? Jangan sampai merasa gondok ya Pak Kusino teka-teka jadinya lagi ngapa. Kalau memang sudah waktunya silahkan komat. Saya kan sudah ngomong seperti itu. Nggih? Terkadang jadi ngelangsa kalau ngomong seperti ini. Ya apa ya? Saya sendiri terus terang saja ya pekerjaan juga numpuk. Kadang kalau sudah di kantor mumet itu rasanya pulang yang ngedap. Apalagi ketika ada selentingan-selentingan permasalahan yang ngomongnya di belakang ini yang menjadikan kita menjadi tidak enjoy itu ya. Kalau tidak saya disampaikan ke saya tidak akan pernah tahu. Gini betul. Kalau ada permasalahan monggo ta'awun artinya apa namanya, datang silaturahmi, sampaikan unek-uneknya, nanti dicari akar permasalahannya apa. Itu monggo lah. Ya, kita kalau mengikuti perkataan orang banyak, yang mereka orang awam, ya kebanyakan dari kita ini orang awam, tidak paham permasalahan agama. Apa yang saya sampaikan semuanya insya Allah berdasarkan pemahaman Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Dan itu semuanya adalah bisa diaplikasikan. Ya, misalnya saya menyampaikan bahwasanya salat zuhur ya waktu walaupun jadwalnya jam 11:30, kita boleh-boleh saja adzan jam 12, tidak masalah, dan Rasulullah sering melaksanakan itu. Ya, kenapa harus diributkan? Jika duta adzannya paling keri. Kenapa seperti itu harus diributkan? Ya kepertimbangan saya, ya kita menunggu teman-teman yang barangkali ngalah dan sebagainya. Gitu betul. Itu pertimbangannya. Ya kalau ngikuti sing paribasane pegawai-pegawai sih nggih. Iya, asar juga saya sampaikan, saya tidak mengikuti jadwal asar misal jam 3. Monggo lah adzan 3:30 bae kon kira mandan aso, dan boleh. Rasulullah juga seperti itu. Ya tidak mesti harus saklek sesuai dengan jadwal. Itu. Jadi jika ada misalkan adzan rada terlambat, rada akhir, itu tidak masalah. Itu dibenarkan secara Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu. Jadi monggo lah ini
ketika ada sesuatu untuk bisa ta'awun, bisa diperbincangkan, ya, dimusyawarahkan. Ya, karena kita memang, saya mau menunjuk satu orang sebagai muadzin khusus yang standby kayaknya Cikado ada sing gelem nombatan. Ya karena semuanya orang kerja, ya. Yang mau sing sempat saja, ya, yang sempat saja sing warak-warak, terutama sing nom-nom ke Marco, Pak Budi, Pak Karte, Pak, itu monggo, iya. Karena kalau mengandalkan saya tunjuk ya belum tentu mau juga. Kadang-kadang ya tapi ini butuh pemikiran karena memang dakwah ini harus saling berkesinambungan. Masing-masing orang punya tugas dan fungsi masing-masing, monggo sesuai dengan kesanggupannya. Yang bisa rutin azan, ya, di masjid ini biar tidak pernah terlambat barangkali, ya. Kadang-kadang mungkin ya mbok krungu anak-anak sampai jam 4 urung ana wong adzan. Itu seperti, padahal ya memang ya kita banyak yang seperti itu. Ya monggo sempatkan yang, ya, karena saya juga pulang 3:30. Tidak usah ketika sudah adzan, tidak usah nunggu saya. Ya ketika waktu 10 menit lah. Kemarin 15 menit mbok kelamaan sekarang karena katanya ya kesuwen nunggu nih imam ngedap. Itu ada yang bilang seperti itu. Ya acara bahasa Jawanya. Tapi ya memang seperti itu sebenarnya sunnah Rasulullah, kita memanjangkan waktu. Tapi kalau memang merasa keberatan 15 menit ya sudah dipangkas 10 menit. Tidak masalah bagi saya. Kalau saya umai perak, ya 5 menit saya teka, saya nunggu ini juga bisa sebenarnya. Tapi ketika saya nunggu datang kan biasanya langsung komat nggih. Itu makanya saya kadang datang carry-an biar semuanya sudah pada datang gitu. Moga untuk bisa disinkronkan biar tidak ada kesalahpahaman. Gitu nggih, Bapak Ibu nggih. Ini sebagai, ya kalau saya punya unek-unek harus saya sampaikan, ya kalau tidak nanti akan jadi pemikiran saya, akhirnya semuanya ngelambiar di kantor ngelambiar, ketika sholat ngelambiar, ngimami ngelambiar, akhirnya kelalen kabeh. Ya, seperti itu. Sekali lagi saya tandaskan, saya, manhaj saya, akidah saya, muamalah saya adalah salafiyah. Ya, paham nggih? Panjenengan mau ikut saya silahkan, tidak ikut juga saya tidak rugi, tidak masalah. Begitu nggih? Yang mau ikut Muhammadiyah monggo, yang mau NU monggo, mau Persis monggo. Sing penting aja di wong kafir. Gila betul? Iya, yang penting berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Makanya saya tidak pernah memegang bendera karena saya merangkul semua orang. Siapapun boleh ikut kajian kita. Ya. Itu. Ini mohon untuk difahami. Ya, karena kayak lagi ya seperti itu. Tujuan saya pribadi utamanya adalah diri saya sendiri, untuk keluarga saya. Saya sangat berbahagia kalau sudah saya, keluarga saya minimal salate orang meninggal. Nah itu saya sudah merasa berhasil. Itu saja sebenarnya. Yang lain-lain ya terserah sing gawe urip. Gini mboten. Kalau target kita, orang-orang kita ya orang muluk-muluk lah. Nggih. Yang penting saya tahu agama, bisa beribadah dengan benar, anak-anak bisa beribadah dengan benar, sekolah ya umum, pergaulan ya umum, itu sudah merupakan suatu keberhasilan yang besar. Saya tidak pengen muluk-muluk lah. Tidak pengen seperti itu enggak. Ya, orang pengen terkenal juga. Ya, dulu zamannya Mas Nyo belum syuting ini, saya juga kadang-kadang merasa ya mbok nganti di syuting seperti ini ujub. Saya sampaikan, tapi ya qadarullah itu bisa dilaksanakan dan bisa dilihat oleh orang lain.
Kadang-kadang saya juga malu sendiri mau ngasih salah karena memang saya basicnya semuanya otodidak belajar sendiri. Nggih, itu. Jadi monggo lah. Ya, saya sekali lagi kami sampaikan bahwasanya la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Ketika panjenengan merasa terpaksa ikut ngaji, ya itu mubadir, mending balik turu. Gini betul? Itu begitu nggih? Ini sebagai mukadimah sebelum saya sampaikan materi sedikit saja, ya, karena memang ini kemarin sudah kita bahas sampai surat yang ke 198 nggih. Surat Al-A'raf, tinggal beberapa ayat akhir dari pada surat Al-A'raf. Jamaah rahimakumullah, dari awal kita membuka atau mempelajari atau mentadaburi surat Al-A'raf, kita dihadapkan, diingatkan oleh Allah Azza wa Jalla dari mulai penciptaan Nabi Adam sampai proses seluruh kehidupan, sampai nanti menuju kematian kita, sampai kita ditentukan oleh Allah berada di surga atau di neraka. Ini lengkap. Ini surat yang agung menurut saya. Ya, di samping surat-surat yang lain, surat Al-A'raf juga termasuk kandungannya sangat banyak sekali. Ya, kandungannya sangat lengkap di dalam satu surat. Kita bisa melihat perjalanan sejarah kehidupan manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti manusia terakhir menjelang hari kiamat. Pada kajian yang sudah lalu sudah kami sampaikan bahwasanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir, mereka sebenarnya memahami, mereka semuanya sebenarnya secara akal itu diberi pengetahuan. Mereka menyembah sesuatu, ya, yang mereka tahu bahwa yang mereka sembah tidak mampu berbuat apa-apa. Ya. Pada ayat yang ke-196, 97, Allah berfirman, walladzina tad'una min dunihi la yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Dan orang-orang yang mereka menyeru kepada mereka, kepada sesembahan mereka selain daripada Allah, sesembahan tersebut tidak mampu untuk menolong mereka. Dan mereka tidak mampu untuk menolong, bahkan menolong dirinya sendiri pun tidak mampu. Pada ayat yang sebelumnya Allah sudah memberikan kita berpikir, menyuruh kita berpikir. Coba perhatikan, apakah dia punya hati? Apakah dia punya mata? Apakah dia punya telinga yang dengannya bisa mendengar, bisa berbicara, bisa melihat? Ketika kita berbicara, mereka menjawab. Akan tetapi ini semuanya tidak berguna. Tetap saja di antara manusia banyak yang menyembah berhala. Apakah zaman dulu saja? Lah, sampai hari ini. Sampai hari ini. Ya. Kalau kita tanyakan kepada mereka yang melakukan walaupun tidak langsung menyembah berhala, mereka misalnya memuja kubur, ya, atau memuja makhluk-makhluk gaib yang dipercaya sebagai sebuah zat yang memiliki kekuatan selain Allah. Kalau kita pikir, kalau kita berikan pertanyaan dengan ayat-ayat yang disebutkan oleh Allah di sini, ya, akan sebenarnya mereka kalau mau mempergunakan akal fikirnya dengan benar, mereka akan mengingkari itu semuanya. Akan tetapi sekali lagi, kenapa mereka kok tidak? Kenapa? Karena syaitan.
Karena hatinya tertutup oleh syaitan. Kenapa bisa tertutup oleh syaitan? Pada prinsipnya adalah karena hati orang tersebut banyak tertutupi dengan dosa-dosa. Kenapa seseorang tidak bisa mendapatkan hidayah? Karena pada prinsipnya bukan Allah tidak mau memberi hidayah, akan tapi kita yang tidak bisa menerima hidayah. Makanya disebutkan oleh Allah, mereka punya mata tapi tidak mau melihat, punya telinga tidak mau mendengar, punya hati tidak digunakan untuk memahami. Karena hatinya tertutup. Sehingga walaupun ngaji dari kecil sampai tua ya tidak akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ini ya. Kalau kita bayangkan wong Arab, nggih, wong Arab kan bahasa Arabe saged mboten kira-kira wong Arab. Wong Arab bahasa Arab ya mengerti ya, tapi kenapa anak Abu Jahal kalau Abu Lahab? Abu Jahal kalau Abu Lahab wong Arab lan pamane Rasulullah, tapi kok tidak mendapatkan hidayah. Ini sebuah ayat sebagai ibrah pelajaran bagi kita semuanya bahwa hidayah ini mahal. Hidayah ini pilih-pilih orang. Ketika kita sudah diberi hidayah oleh Allah, pegang teguh. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda kurang lebih artinya, akan senantiasa ada orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus. Tidak akan membahayakan siapapun juga kalau mereka istiqomah. Kita yakin dengan hal tersebut. Ya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah tentang segala sesuatu, jangan pernah bergeming. Kalau kita tahu bahwa itu hak dari Allah dan dari Rasulnya, jangan pernah bergeming. Apapun yang datang kepada kita. Ini akidah. Ya. Ya, panjenengan jangan kalah dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir aja mereka demi akidah yang salah mati-matian. Gini betul. Kita sudah pasti benar. Ketika mengikuti Allah dan Rasulnya pasti benar. Ketika tidak mengikuti Allah dan Rasulnya pasti salah. Ini akidah al-manhaj as-salafiyah itu seperti itu. Qala Allah wa qala Rasulullah. Ya, ketika segala permasalahan itu berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih, itu dijamin kebenarannya. Tapi kalau sudah di luar itu berdasarkan di luar pemahaman itu pasti itu salah. Ini. Dan ini sekali lagi tidak semuanya kita mendapatkannya, makanya perlu kita jaga masing-masing karena hal ini tidak mudah, ya. Ketika kita sudah mendapatkan hidayah, kalau kita biarkan ada suara-suara ya terkait dengan aktivitas panjenengan dalam beribadah, dalam segala permasalahan, ya, itu akan menjadi goyah. Tapi ketika akidah panjenengan, ilmu sudah masuk, insya Allah, siapapun yang ngomong, ya, apapun resikonya berani dia tempuh. Walaupun harus dikucilkan oleh orang sedunia. Terkait perkara akidah, prinsip saya adalah seperti itu. Panjenengan semuanya yang hadir di sini paham. Mohon paham, saya prinsipnya seperti itu. Ya. Kalau akidah sudah sesuai dengan Quran dan Sunnah, ya, walaupun saya harus sendirian, saya akan jalani. Itu. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan. Pada ayat yang berikutnya Allah berfirman, di akhir surat Al-A'raf ini Allah
memberikan kita pelajaran tentang akhlak, ya. Akhlak kita sebagai seorang muslim. Kita sudah mempelajari ada 4 unsur: akidah, ibadah, muamalah, akhlak. Ya, akidah sudah dibahas di awal surat Al-A'raf. Banyak Allah membahas mengenai akidah kita. Kita juga sedang membahas di kajian malam Jumat yaitu tentang akidah, beriman kepada hal-hal yang gaib. Lalu ibadah, dari akidah yang benar, dari akidah keyakinan yang benar, akan menimbulkan pemahaman yang benar. Dari pemahaman yang benar maka ibadahnya benar. Kalau kita berakidah, mempunyai keyakinan bahwa setiap hadis yang sahih dari Rasulullah adalah itu wajib hukumnya, itu akidah. Ketika tidak kita laksanakan, otomatis kita beribadahnya akan salah. Kalau kita punya akidah, mempunyai pemahaman bahwa hadis-hadis palsu yang lemah tidak boleh untuk landasan akidah, kita akan berusaha untuk beribadah tidak berlandaskan seperti itu. Ini hubungannya, ya. Ketika kita sudah mempunyai 2 dasar ini, lalu kita bermuamalah dalam masyarakat sesuai dengan akidah kita. Kita bermuamalah dengan orang-orang, misalnya orang-orang kafir, kita bermuamalah ya bermuamalah, tapi jangan kebablasan. Paham gak? Kadang banyak orang Islam, ya, mereka bergaul dengan non-muslim sampai terlalu dalam. Padahal harusnya ada batasan. Kita boleh bermuamalah, berjual beli, hutang piutang boleh. Tapi untuk urusan peribadatan, lakum dinukum waliyadin. Jangan sampai orang Islam itu melu-melu nyanyi-nyanyi di gereja. Misalnya ada seperti itu. Karena kalau panjenengan yang muda-muda buka YouTube, ya, namanya toleransi kebablasan. Cari di YouTube, sangat banyak. Dan itu banyak yang mendukung. Ya, di antara kaum muslimin sendiri. Lalu bagaimana kita bergaul dengan masyarakat yang ya gampangannya agamanya kurang, para preman misalnya. Kita boleh bergaul, tapi jangan kita tercebur dengan mereka terlalu jauh. Kita tetap bergaul bermasyarakat, tapi kita tetap jaga jarak. Karena bagaimanapun juga kalau kita, kata Rasulullah, orang yang bergaul dengan pandai besi ya sesuai keselamat gini betul. Orang keselamat zaman dan mampu sangit-sangit. Gitu, seperti itu. Itulah, itu syariat agama Allah. Dalam bermuamalah seperti itu. Yang terakhir yaitu tentang akhlak. Ya. Di sini Allah perhatikan ayat-ayat yang akan kita bahas sedikit. Allah berfirman, khudil afwa. Ya. Jadilah seorang yang mempunyai selebar-lebarnya pintu maaf. Selebar-lebarnya, seluas-luasnya. Allah tabaraka wa taala. Ya, khudil af. Jadilah kamu seorang pemaaf. Jadilah kamu yang orang yang bisa memaafkan walaupun dalam keadaan panjenengan berkuasa. Saya sebenarnya berkuasa untuk membuat dia menjadi di penjara misalnya, atau membuat dia menjadi sengsara misalnya. Nah, di saat seperti ini kita diperintah oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi seorang yang bisa memaafkan. Apalagi dalam perkara-perkara yang sepele. Ya, panjenengan sekarang perhatikanlah. Kehidupan zaman sekarang sudah sangat jarang orang itu pemaaf, itu sangat jarang. Itu. Salah semending, salah sijing bisa nyaur. Ini kebanyakan manusia.
Kita sebagai kaum muslimin tidak boleh seperti itu. Kita harus menjadi orang yang banyak memberikan maaf kepada manusia. Ya, apalagi kata Allah, "Wa'mur bil 'urf." Ya, dan serulah kepada kebaikan. Ya, kita dimanapun tempat kita berada, apapun status kita, posisi kita, usahakan sehari-hari jangan pernah meninggalkan amar ma'ruf. Ora ketang ngomongi bojone, ora ketang ngomongi anake, ora ketang rasan karo kancane. Setiap hari semestinya punya amalan-amalan yang ringan, tetapi ya lumayan. Itu. Karena itu ciri dan perintah Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah menyuruh kita beramar ma'ruf berarti itu adalah wajib. Kalau panjenengan tidak pernah Allah kata bagian ustaz sing kon ngomong. Emang tanggung jawab siapa? Masing-masing orang tanggung jawabnya masing-masing sesuai dengan kapasitas. Itu. Kalau saya misalkan mau ngomongin anak wong kon melu salat jamaah, ngoyo wong tuane jengkel, gitu mboten? Kalau saya bisa memaksa anak-anak saya, kamu sudah gede ikut ngaji. Saya bisa memaksa, tapi anak-anak yang lain tidak akan bisa. Ya. Masing-masing monggo, dengan tugasnya masing-masing. Sesuai dengan proposalnya. Wa'arid nganil jahilin. Ini juga penting. Dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil. Orang-orang yang bodoh dalam urusan agama ini maksudnya. Bukan dalam urusan dunia. Orang-orang jahil itu ya tadi. Ya, orang yang mengedepankan hawa nafsu. Ya, mengedepankan kepentingan golongan. Mengedepankan uang. Mengedepankan jabatan dalam urusan-urusan agama. Saya sekali lagi tidak pernah punya ambisi kepengin masanya banyak atau wis tua paling-paling ya dalamane nggih kubur ngene mboten. Buat apa lagi? Ya kita besok atau lusa kan tinggal menjadi kenangan. Banyak di antara teman-teman kita yang kemarin-kemarin masih ikut ngaji sekarang tinggal kenangan. Kita mau dikenang baik ataupun dikenang buruk itu tergantung kita hari ini. Apa yang kita lakukan. Gini mboten? Kalau panjenengan waktu hidupnya berbuat baik, insya Allah dikenang baik oleh manusia. Kalau banyak berbuat buruk ya panjenengan mengerti sendiri. Itu di dunia. Kalau di akhirat lain lagi. Ya. Kita tidak usah ngomongin yang sudah meninggal. Mereka sudah mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Yang sudah meninggal sudah mendapati. Sudah mendapati panen dari hasil tanamannya sewaktu hidup. Dan itu pelajaran bagi kita. Kita semuanya agar supaya apa? Kita berusaha bercocok tanam sebanyak-banyaknya. Mumpung masih diberi kesempatan. Itu ada 3 poin. Jadilah pemaaf, menyuruh yang ma'ruf dan menghindar dari orang-orang jahil. Karena kalau kita tidak menghindarkan diri dari orang-orang jahil, ya kita ketularan jahil, bodoh dalam urusan agama ini. Ya kalau urusan dunia beda. Kalau kita bergaul dengan orang-orang jahil tentang perkara agama, ya mereka berbicara tanpa dasar permasalahannya. Berbicara sesuai dengan hawa nafsunya sendiri. Manhaj salaf tidak seperti itu. Manhaj salaf adalah qala Allah wa qala Rasul
Apa yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran, apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadis-hadis yang sudah disepakati kesahihannya. Ketika itu dua-duanya memenuhi syarat, perkataan orang tidak akan pernah mendapat tempat dalam manhaj salaf. Kecuali ketika Quran dan Sunnah tidak menjelaskan secara rinci, kita boleh beristihad menggunakan akal pikiran kita dalam permasalahan-permasalahan yang tidak elementer. Bahasa elementernya apa? Saya kalau ngomongnya keduburan mau pada ngerti. Dalam masalah-masalah yang penting, yang tidak begitu penting, ya. Untuk urusan ibadah-ibadah yang sudah sangat penting sehari-hari, tidak mungkin Allah dan Rasulnya tidak memberikan petunjuk yang jelas. Untuk urusan Idul Fitri, Idul Adha, tidak mungkin Allah tidak memberikan petunjuk yang jelas. Untuk sholat, untuk puasa dan sebagainya, untuk haji, sudah pasti jelas. Ini. Makanya perintah Allah kepada kita, wa'arid ghanil jahilin, dan berpalinglah dari orang-orang yang jahil dalam urusan agama. Lalu Allah melanjutkan, fa imma yanzaghannaka minasyaiton nazghun, ya, ketika kamu mendapatkan godaan syaitan dengan sebuah godaan sehingga tidak bisa berpaling dari orang-orang jahil, ya, tidak bisa memberi maaf, tidak mau menyuruh kepada yang ma'ruf, tidak bisa berbuat baik. Karena apa? Karena ada godaan syaitan. Apa perintah Allah? Fasta'id billah. Minta perlindunganlah kalian kepada Allah. Ketika hati kita tertimpa was-was, ketika hati kita merasa goyah terkait ibadah, terkait akidah, itu semuanya dari syaitan. Perintah Allah, fasta'id billah, innahu sami'an, sungguhnya dia maha mendengar dan maha mengetahui. Perintah Allah seperti itu. Ketika kita merasa was-was diri kita, yang merasa diganggu untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan, jangan diikuti, senantiasa kembali kepada Allah. Ya, fasta'id billah. Makanya Allah menjelaskan dalam ayat berikutnya, innal ladzina taqaw, orang-orang yang bertakwa, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, idza massahum taifum minasyaiton, ketika ada waswas, ada menimpa orang tersebut sesuatu yang, karena kalau bisikan syaitan pada prinsipnya hati seseorang itu tahu. Kita ketika akan melakukan sesuatu yang buruk, ada bisikan bahwa itu adalah buruk. Itu kalau hatinya orang tersebut masih bersih. Ya, sering saya sampaikan. Ya, kalau orang yang hatinya sudah tidak bersih, dia pasti tidak menganggap bahwa mencuri itu adalah perbuatan tercela. Gini betul. Sing jenenge maling, gue orang ngerti bahwa nyolong gue orang apik. Karena apa? Karena hatinya sudah tertutup. Tapi secara fitrah manusia pasti tahu ketika dia berbuat dosa, ya, artinya dia sedang tertempel, ya, massahum, berarti kan setan nempel, memberikan godaan, memberikan bisikan-bisikan. Kalau orang-orang yang bertakwa senantiasa sadar, kata Allah, tadzakkaru fa idahum mubsirun. Maka ketika orang-orang seperti itu ditiba waswas, dia kembali, sebentar dia ingat. Makanya ya, dia tadzakkaru, berpikir dulu, senantiasa kembali
mereka menjadi orang-orang yang melihat kebenaran itu, tidak malah mengikuti ketika ada was-was. Orang yang hatinya ada penyakit itu berbeda. Orang-orang yang bertakwa ketika mereka ditimpa godaan-godaan syaitan, dia senantiasa tadzakar, berzikir, mengingat kepada Allah, dan mereka senantiasa bisa kembali kepada jalan kebenaran. Maka digambarkan oleh Allah di sini, tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Akan tetapi orang-orang yang kebalikannya, di sini Allah menggambarkan wa ikhwanuhum, dan saudara-saudara mereka, yamuddunahum fil ghayyi, mereka membantu mereka ke dalam kesesatan, summa la yuqsirun, dan mereka akan tidak berhenti-henti. Makanya di sini Allah merintahkan kita untuk berpaling dari orang-orang yang jahil. Kalau orang-orang jahil ketika mengetahui batire lagi kejeblos, apa? Ya, ini seperti digambarkan oleh Allah, dijeblos nasisan. Paribasanya seperti itu, cara wong Cikadune ngomong. Oke, ini hubungannya dengan ini ayat yang di sini dengan yang ayat yang ke-202 ini. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayy, dan saudara-saudara mereka, teman-teman mereka membantu mereka untuk bertambah kesesatannya. Ini penggambaran ayat ini, konteksnya adalah untuk orang kafir Quraisy pada saat itu, kitabnya. Akan tapi ini berlaku untuk kita semuanya sampai hari kiamat. Ya. Lalu di ayat berikutnya Allah menggambarkan, wa idza lam ta'tihim bi ayatin, ketika tidak didatangkan, tidak turun maksudnya ayat Al-Quran, qalu laula istabaitaha, kenapa Nabi Muhammad tidak membuat sendiri? Ya, ketika Al-Quran ini turun secara berangsur-angsur. Okay? Ketika suatu saat antara ayat yang turun pertama dengan berikutnya ada jangka waktu yang panjang juga, atau begitu juga dengan ayat yang satu dengan yang berikutnya ada jangka waktu. Ini teman-teman ini, orang-orang kafir ini mengatakan, cara orang Cikadune ngomong, Muhammad, gari gawe dewek ke. Ya gari gawe dewek ke. Orang saya nunggu wahyu lah, gari gawe dewek ke. Ngomong apa tadi dipercaya, gampang. Itu, ya. Fa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu la lastabaitaha. Apa jawaban Rasulullah? Qul, katakanlah, innama, sesungguhnya, attabi'u ma yuha ilayya mir rabbi, sesungguhnya aku hanya mengikuti apa-apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. In huwa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasulullah Muhammad SAW tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua yang dikatakan oleh Rasulullah berdasarkan wahyu. Ini dipertegas lagi di surat Al-A'raf ini. Innama attabi'u, aku mengikuti ma yuha, apa yang diwahyukan ilayya, kepadaku, mir rabbi. Hadza, ini Al-Quran ini, Islam ini, ya, basair ini sebuah jalan atau sebuah petunjuk yang sangat jelas, ya, sebuah sesuatu yang sudah kayak malam bulan purnama keton kabeh, gampangannya seperti itu, ya. Sebuah jalan yang sangat terang benderang, mir rabbikum, dari Tuhanmu, yaitu Al-Quran. Lalu penjelasannya dari Rasulullah, begitu juga dengan contoh-contoh dari Rasulullah, ini semuanya terangkum dalam basairu mir rabbikum.
Begitu juga hudan kata Rasul, kata Allah. Warahmah, dan juga rahmah liqaumi yu'minun. Ini bagi orang-orang yang beriman. Ini penting untuk kita pahami bahwasanya Al-Quran ini bisa menjadi hidayah, bisa menjadi basair, ya, menjadi sesuatu yang terang benderang, ya, petunjuk dan rahmat. Syaratnya kita harus beriman. Iman yang seperti apa? Iman yang seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berserta para sahabatnya. Bagaimana mereka mengimani sesuatu, kita ikuti mereka. Bagaimana Rasulullah mengimani sesuatu yang gaib, kita ikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana beliau mengimani sesuatu yang gaib? Ini, ya. Lalu di akhir ayat, ini singkat sedikit, saya selesaikan sampai 3 ayat lagi. Wa idza quri'al Qur'an, dan ketika dibacakan kepada Al-Qur'an, fastami'u lahu, maka dengarkanlah, wa ansitu, dan diamlah, la'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat. Ini menjadi dalil, ya, kenapa ketika imam membaca secara jahar kita tidak boleh mengeluarkan suara mengganggu, membaca sendiri dengan suara yang keras, ya. Ini sudah pernah kita jelaskan panjang lebar, okay? Ini salah satu dalilnya. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu fa ansitu la'allakum turhamun. Ketika dibacaan Al-Qur'an, ya, fastami'u, maka dengarkanlah dan diamlah supaya kamu mendapatkan rahmat, kamu dirahmati. Walaupun orang ngerti artinya, ya, tetap mendapatkan rahmat insya Allah. Itu apa maning panjenengan paham artinya, bisa meresapi bacaannya, insya Allah akan lebih masuk. Dan ini butuh ilmu, butuh ngaji, itu, dan memakan waktu yang suwe. Saya ngaji dari muda sampai sekarang harus pinter-pinter. Karena ngajinya Bandungan, ya, tidak punya biaya seperti orang lain bisa kuliah ke sana-sana. Semuanya saya pelajari sendiri. Bahasa Arab saya pelajari sendiri. Nahwu, shorof saya pelajari sendiri. Saya bisa menerjemahkan Al-Quran per kata, saya belajar sendiri. Itu saya, bukan siapa-siapa. Kalau banyak salah, ya saya banyak salah. Tapi bukan sengaja orang kayak si Samsudin. Qul a'udzu birabbin nas. Jadi apa artinya mengartikan qul a'udzu birabbin nas? Saya insya Allah ya tidak separah itulah. Ya. Lalu ayat yang terakhir ini sudah sering kita bahas, ya. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarrungan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul, ya. Dan ingatlah, berzikirlah kepada Tuhanmu di dalam hatimu, dalam dirimu, tadarrungan, dengan menundukkan diri, wa khifatan, dan dengan rasa takut, ya. Berzikir kepada Allah itu dengan merendahkan diri benar-benar. Ketika kita habis sholat berzikir, hanya dengan biasakan benar-benar, ya, merasakan zikirnya sampai ke hati. Itu perintah. Tapi memang itu sulit, ya. Begitu sholat rampung kepengennya, ya. Gini apa nggih? Ya, bukan hanya panjenengan, saya juga. Itu. Ya sama, kita manusia biasa lah. Ya, tidak ada kelebihan. Kayak saya mungkin kelebihannya hanya saya bisa sedikit ilmu yang seperti itu, tidak banyak dengan panjenengan. Mungkin di mata Allah panjenengan lebih mulia, ya. Tidak ada kelebihannya sama sekali. Itu.
Ini monggo ini kita sama-sama belajar saja. Ya. Wa dunal jahri minal qaul, dan dengan suara yang tidak keras. Ini sudah sering kami sampaikan nggih. Iya, ngertikir kue aja banter apa maning nang masjid, ya. Ya kita punya jamaah ada yang seperti itu, tapi saya maklumi wong Bapak kesomat gitu. Ada wis sepuh. Ada wis dengaran yang lainnya jangan ikut-ikut. Kalau Bapak kesomat saya maklumi lah, kalau sepuh ya baru sih kuat maring ini alhamdulillah. Iya, ya contoh itu sebuah contoh bahwasanya ketika saya lagi membaca tasyahud ya, di belakang sudah asyhadu. Kan itu saya jadi pikirannya melayang gitu. Itu contoh kenapa membaca jahar di dalam salat jamaah itu tidak boleh keras, cukup didengar oleh diri sendiri. Ini termasuk ini, ya. Termasuk juga tidak boleh kita berdoa atau berzikir dengan suara yang keras-keras. Itu tidak boleh. Ya kecuali ya memang itu di dalam rangka syiar, misalnya dalam peperangan atau adzan kan termasuk zikir, itu boleh dikeraskan. Termasuk takbir ketika Idul Fitri boleh dikeraskan. Itu selebihnya ya kita zikir secara umum, yang paling afdol adalah secara sir yang hanya bisa dibaca didengar oleh sendiri. Ya. Minal qaul bil ghuduwi wal asal, waktu pagi dan sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian menjadi termasuk orang-orang yang lalai dari berzikir tersebut, ya. Kemarin saya sampaikan bahwasanya yang namanya zikir ini adalah termasuk juga di kajian panjenengan mungkin pernah sudah membaca ya, bahwa zikir ini termasuk ruqyah, ya, pengobatan ruqyah diri sendiri. Ya, itu yang paling manjur panjenengan, ya. Di antara orang itu yang lebih mulia adalah orang yang tidak minta di ruqyah, walaupun diperbolehkan, ya. Kalaupun ruqyahnya itu syar'i boleh, akan tapi sekarang ini panjenengan apa bisa membedakan itu ruqyah syar'iyah atau ruqyah sirkiyah, ruqyah yang syar'i atau yang mengandung kesyirikan. Pada nganggo bahasa Arab soalnya. Gila betul. Makanya ini harus hati-hati, ya. Yang paling utama panjenengan lakukan zikir-zikir pagi, sore, setiap habis sholat mau tidur. Ini sudah insya Allah menjaga panjenengan dari segala macam keburukan. Gitu ya? Ini, ya. Makanya Allah berpesan seperti ini. Innal ladzina 'inda rabbika. Ini Allah mengingatkan, sesungguhnya orang-orang yang berada di sisi Allah, yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadatihi, mereka tidak sombong untuk beribadah kepadanya. Wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun, dan mereka senantiasa bertasbih kepada Allah, dan mereka senantiasa bersujud. Para malaikat sing gede ini, kalau panjenengan tahu dua apa nih, ya, malaikat Jibril sayapnya saja, ya, seluas langit. Mereka senantiasa tidak sombong. Kok ketika ada manusia sombong, tidak mau beribadah, tidak mau bersujud kepada Allah, kok sih derajatnya apa? Ya paribasane apa namanya? Masuk angin bekudu kerokan. Para malaikat sempurna, ya tidak pernah sakit, tidak butuh madang. Panjenengan sih orang madang esuk ya wanawis kemelikik. Jamaah rahimahumullah, ini singkat saja karena waktunya sudah lewat. Ini kita akhiri ya tafsir daripada surat Al-A'raf. Alhamdulillah ya sampai ayat yang terakhir, walaupun tidak detil ya. Kalau kita berbicaranya detil satu ayat pembahasannya panjang, tapi insya Allah ya tidak mengurangi apa yang perlu kita fahami dari ayat-ayat yang mulia ini. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita semuanya nggih.
kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.